Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Gimana hari ini? Sehat semua? Pastinya sehat dong Kak Priska. Mbak Yen sehat? Sehat dong. Bersukacita? Bersukacita. Yuk, kemarin kita sudah mengikuti ibadah apa ya? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita ibadah sekolah minggu lagi. Kalau kemarin kata si Dodo kita sekolah Kamis ya Mbak Yen ya. Sekolah Kamis kalau ini Sekolah Kamis. Kalau ini sekolah minggu karena hari Minggu. Ya kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik bisa duduk dengan nyaman. Semua yang perlu disiapkan. Contohnya apa Mbak Yen? Alkitab, terus buku tulis, alat tulis ya. Adik-adik bisa duduk dengan nyaman. Kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Tangan kita tutup mata, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu pagi ini sehingga kami boleh bangun dalam tidur kami dan kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami, siapkan hati kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sakit.
kiranya Tuhan mau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kayaknya kita perlu nih menyapa adik-adik yang ada di rumah, karena kita sudah rindu sekali ya Mbak In ya. Kita rindu untuk beribadah bersama ya Kak ya. Rindu sekali. Kita mau awali Sapa dari warga aja gimana Kak? gimana? Kita sapa adik-adik di setiap warga. Oh iya dong, boleh. Dari mana dulu Kak In? Dari yang paling utara. Utara itu sana ya? Iya. Iya, oke. Berarti dari warga Firdaus. Ada siapa ya di sana ya? Sapa Kak? Sapa dulu yuk. Siapa ya? Semuanya. Semuanya. Ada sekolah minggu warga Firdaus. Ada ini ya, Mas Galang ya? Oh iya Mas Galang. Galang, Halo Mas Galang. Nah, terus kesini kita ke Jaiton dulu deh jalan-jalannya. Ke Jaiton. Jaiton ada siapa ya? Ada anak Teona. Halo Mbak Teona. Halo Teona. Terus kesini Getsemane dulu ya Mbak Yen ya. Iya, Getsemane ada Mbak siapa ya? Coba Mbak Yen siapa ya? Ada Mbak Krista. Halo Krista. Kesini lagi kita sampai ke Maranatha. Mau sampai sini ya, dekat sini ya Kak ya. Paling dekat dengan kita ya. Yang paling dekat dengan kita. Di mana ya? Ada siapa ya di Maranatha? Ayo, siapa Ada ya? Siapa ya? Coba Coba Kak. yang Itu yang sedang ibadah itu Kak. siapa ya itu? Coba tuh kayak. Siapa ya? Ayo coba ditebak. Siapa ya? Ada. Adik-adik Yesa. Oh iya, ada Yesa sama adiknya. Juan. Halo. Ya, sudah siap sekolah minggu ya? Oh, dari tadi sudah siap ya Mbak Yen ya? Sudah siap Kak. Yuk kita mau bilang bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Adik-adik di rumah sambil bertepuk tangan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ayo sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Berarti kita yakin bahwa Tuhan satu-satunya penolong kita, karena kita kemarin sudah belajar bahwa kemarin ya Kamis itu Tuhan Yesus memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita semua. Seperti di lagu ini ya, Dia berjanji akan kembali mengangkat kita semuanya. Nah, kita pujikan lagi adik-adik. Pujian pakai gerakan ini. Harus adik-adik bangkit berdiri ya di rumah. Kita mau pujikan cuit-cuit pam-pam. Cuit-cuit pam-pam. Yeah, 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 yeah.
menyerahkan sebagian yang sudah kita sisihkan untuk Tuhan. Yuk kita mau pujikan Aku Diberkati. Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan Tuhan, dan boleh kami alami di setiap hidup kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kamu siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati dan menolong kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan Alkitab Buku Terindah. Kembali. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Siap Kak Priska. Belajar firman Tuhan? Siap dong Kak Priska. Ya, kita mau panggil siapa hari ini? Wah, ini dia nih. Kita panggil yuk Kak, yuk. Yuk, 1, 2, 3. Pak Suwarno. Pagi adik-adik. Iya. Oke, saya tatap dulu. Oke, hari ini kita sekolah minggu. Tadi katakan Mbak Priska sama Mbak Yeyen kalau Dedo kemarin itu sekolah Kamis karena kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis.
Nah, kalau sekarang kita sekolah minggu. Sebelumnya saya mau bertanya, pekerjaan apa yang menjenuhkan, membosankan? Ayo, apa? Mengerjakan PR? Apa? Menyapu? Apa? Masih ingat minggu kemarin? Dodo jenuh karena apa? Menunggu bapak dan ibunya pergi ke pasar beli ayam, nggak pulang-pulang. Dodo bosen nunggu di rumah dan akhirnya pergi bermain dan ketemu Pak Matius. Itu hari kemarin kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kita belajar hari ini. Ada yang menunggu tetapi itu tidak membosankan. Siapa yang menunggu dan kenapa tidak membosankan? Mari kita belajar bersama dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-14. Nah, tadi sebelum kita mulai, Mbak Priska dan Mbak Yeyen mengingatkan apa yang harus disiapkan ketika sekolah minggu. Oke, Alkitabnya berarti sudah ada. Yuk kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bangun pagi, kami boleh hirup udara pagi. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri, dan terlebih Tuhan, walaupun kami nggak bisa tatap muka, namun pagi ini kami boleh bersekolah minggu daring. Mari Bapa Engkau berkati, mampukan kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang beda di sini. Kalau minggu kemarin, beberapa minggu yang lalu, kita belajar Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Nah, kemudian murid-murid mulai putus asa, nggak memiliki pengharapan karena yang diharapkan Tuhan Yesus itu mati. Nah, Petrus dan teman-temannya ambil keputusan untuk pergi ke laut untuk mencari ikan. Tetapi ada yang beda di sini dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika ditinggal oleh Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Ingat minggu kemarin Yesus naik ke surga. Nah, apa yang beda? Bukit Zaitun dengan Yerusalem. Bukit Zaitun itu tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan Yerusalem itu jaraknya cukup dekat. Alkitab mengatakan hanya seperjalanan Sabat. Artinya ketika zaman dulu itu ada peraturan ketika hari Sabat nggak boleh pergi jauh-jauh. Ada batas jarak yang ditentukan, yaitu perjalanan Sabat itu sekitar 1828 meter. Kalau sini sekitar Alas Dowo atau Ngagel hampir 2 kiloan. Cukup dekat. Jadi ketika dari Bukit Zaitun ditinggal oleh Tuhan Yesus, murid-murid tidak pergi kembali ke kampung halamannya. Tetapi mereka kembali ke Yerusalem. Untuk apa mereka pergi ke Yerusalem? Mereka setia dengan janji Tuhan Yesus. Mereka taat dengan perintah Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pasal 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia
makan bersama-sama dengan mereka. Ia, di sini Tuhan Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di sini murid-murid ketika ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, dia nggak putus asa. Dia kembali ke Yerusalem. Ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus menumpang pada seseorang, dan itu biasa digunakan untuk persekutuan. Nah, mereka ke Yerusalem, naik di ruang atas yang biasa digunakan. Apa yang dikerjakan? Untuk menanti janji Tuhan, yaitu Roh Kudus, murid-murid melakukan hal yang luar biasa. Ayat yang ke-14, mereka semua di sini adalah ke-11 murid Tuhan Yesus selain Yudas Iskariot. Jadi ada 11 murid Tuhan Yesus. Mereka semua bertekun. Tahu ya, bertekun itu rajin. Bertekun itu enggak ogah-ogahan. Bertekun itu sungguh-sungguh. Bertekun itu apalagi? Menghabiskan banyak waktu. Mereka bertekun. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan apalagi? Mereka semua bertekun dengan sehati. Apa itu sehati? Bersatu hatinya, seia sekata. Nah, masih ingat ketika kita tatap muka sekolah minggu, kita diputarkan film Superbook dan lain sebagainya. Apakah ketika kita ibadah sekolah minggu sehati? Belum. Kenapa kakak bilang belum? Karena ketika kita sekolah minggu tatap muka, mendengarkan firman Tuhan atau memuji Tuhan, gak semuanya melakukan. Kenapa? Ada yang main sendiri, ada yang gak sungguh-sungguh, ada yang ngomong dengan teman-temannya. Yang ini belum dikatakan sehati. Jadi murid-murid saat itu sehati, bertekun sungguh-sungguh. Tidak hanya 11 murid, tapi dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi banyak orang saat itu sehati bertekun. Untuk apa? Untuk menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, menunggu tadi kita katakan dari awal adalah pekerjaan yang menjenuhkan. Coba kalau adik-adik sedang bermain, kemudian satu orang inisiatif punya ide, kita main sepak bola aja, aku punya bola. Kemudian oke, tak tunggu. Ditunggu 1 jam gak muncul-muncul, ditunggu 2 jam gak muncul-muncul, ditunggu 3 jam gak muncul-muncul. Apakah adik-adik akan menunggu dia yang mengambil bola? Mungkin adik-adik akan berpikir, dia gak akan mungkin balik, sudah 3 jam. Dia mungkin ketiduran, dia mungkin bermain dengan yang lain. Padahal murid-murid ini menunggu dengan waktu yang cukup lama, yaitu 10 hari baru terjadi turunnya Roh Kudus. Jadi 10 hari mereka ada di ruang atas, mereka bersekutu, berdoa, seperti itu selalu dilakukan. Coba kalau kita sedang liburan, tidur, makan, nonton TV, tidur lagi, bosen. Tapi murid-murid tidak. Murid-murid bersungguh-sungguh, bertekun dan bersehati untuk menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau kita menantikan apa? Kalau kita nggak menantikan Roh Kudus, karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Masa di dalam diri kita ada Roh Kudus? Ya percaya. Ayo kita belajar bersama.
dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-3. Ayo, 1 Korintus 12 Alkitabnya yang mulai ada debunya dibuka-buka. 1 Korintus 12 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata dengan Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi kalau ngaku dalam dirinya ada Roh Allah atau Roh Kudus, bilang terkutuklah Yesus, itu enggak mungkin. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita hari ini mengaku saya percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, kalau di dalam diri kita ada Roh Kudus, lalu apa yang akan kita kerjakan? Itu nanti kita akan belajar beberapa minggu lagi. Nggak tak sampaikan sekarang. Nah, jadi nggak boleh bolos biar nggak ketinggalan cerita. Jadi di dalam diri kita ada Roh Kudus. Berarti kita nggak menantikan Roh Kudus. Yang kita nantikan apa, Mbak? Apa? Ayo. Masih ingat Tuhan Yesus naik ke surga? Dia ngapain naik ke surga? Ngapain Tuhan Yesus naik ke surga? Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3 sampai yang ketiga. Nah, buka lagi Alkitabnya. Yohanes pasal 1 ayat 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, kemana? Ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kalau Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, menyediakan tempat, dan tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali. Untuk apa? Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini yang harus kita nanti-nantikan. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita. Yang kita nantikan adalah Tuhan Yesus jemput kita, bawa kita ke surga. Kapan itu? Bisa hari ini? Bisa. Karena itu waktunya Tuhan. Bisa besok? Bisa. Bagian kita apa? Bagian kita setia sama Tuhan. 2 minggu yang lalu disampaikan Kak Yeyen sama Pak Rustam, kita harus bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, kita itu harus seperti apa? Putus asa? Gak boleh. Kita harus semangat. Buka lagi Alkitabnya. Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali. Lihat, tahu tidak raja wali? Raja wali itu burung elang. Tak lanjutkan lagi. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja wali diumpamakan orang yang menantikan Tuhan itu seperti raja wali. Raja wali itu adalah burung yang memiliki kepakan sayap yang luar biasa. Raja wali ketika ada badai, ada mendung gelap, halilintar, dia nggak kembali ke sarangnya, adik-adik. Tapi seekor raja wali ketika melihat badai, mendengar halilintar, awan pekat, dia akan
kepakkan sayapnya sekuat tenaga, naik kemana? Naik ke atas tentunya. Kalau ke bawah namanya turun atau jatuh. Dia kepakkan ke atas. Nah, ketika dia kepakkan ke atas, dia lihat bahwa di atas awan pekat itu ada langit yang cerah. Nah, begitulah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Selalu bersemangat, selalu semangat, selalu ingin berbuat baik, baik, dan baik. Ada kerinduan, ada semangat. Nah, itu bagian kita hari ini. Kita nggak menantikan Roh Kudus ada di dalam diri kita, karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Bagian kita adalah menantikan kedatangan Tuhan jemput kita secara pribadi maupun secara umum bersama-sama. Selama kita menanti itu, apa yang harus kita kerjakan? Kita bercerita kebaikan Tuhan, kita menyampaikan siapa Tuhan Yesus. 2 minggu sudah dibahas berkali-kali. Nah, bagian kita lakukan itu dengan penuh semangat. Semangat, nggak boleh menyerah. Jadi mari kita mau akhiri, kakak mau akhiri cerita kita hari ini. Bertekun dalam menanti. Seperti rasul-rasul, begitu juga kita juga bertekun di dalam Tuhan, di dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Menanti adalah pekerjaan yang menjenuhkan Tuhan. Namun hari ini Engkau ingatkan kembali kami untuk menanti kedatangan-Mu. Kami nggak boleh jenuh, kami harus bersemangat, kami harus bertekun di dalam doa, bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sehingga iman kami tetap terpaut kepada Engkau, sehingga rohani kami tetap membara di dalam Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali untuk jemput kami, Engkau dapati kami berjaga-jaga dan setia. Meteraikan kebenaran firman-Mu, ampuni dosa kami, ajar kami oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi. Jangan lupa pesan ibu apa? Jaga jarak. Ya, jangan suka kumpul-kumpul. Apa yang kedua? Pakai masker. Yang ketiga, sering cuci tangan karena pandemi corona masih ada. Jadi jangan lengah. Tuhan memberkati. Kami kembalikan lagi sama Kak Yeyen dan Kak Priska, monggo. Yang mendengarkan pasti tahu tadi ceritanya apa. Apa Mbak Iyen? Jangan jenuh-jenuh untuk menanti Tuhan, karena tadi sudah ada di lagunya juga ya, bahwa Tuhan Yesus akan kembali untuk mengangkat kita semua. Ada pengumuman? Pengumumannya besok adik-adik. besok itu kapan Mbak Iyen? Untuk ibadah selanjutnya. Untuk Kak. ibadah selanjutnya ya, berarti ya. Mempersiapkan apa? Kertas dan pensil warna. Sama ballpoint atau pensil juga. Untuk ballpoint atau pensil ya, untuk menggambar atau menulis ya. Iya. Besok Iya. mau ngapain sih? Biar adik-adik penasaran, besok nggak boleh melewatkan ibadah sekolah minggu ya. Harus ikut ibadah sekolah minggu terus dong. Nah, kita mau tutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau berdoa
berdoa. Setelah berdoa kita mau pujikan Bapa terima kasih. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa taat kepadamu. Ajari kami untuk selalu bertekun dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai pada sekolah minggu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan kembali menjaga, melindungi dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.